السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ucapan musannif dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yaitu Imam Abu Uthman Al-Sabuni rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wa yara ashabul hadisi al-jum'ah والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. Bahwa ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dan para imam-imam ashabul hadis berpendapat dengan sepakat untuk tetap salat Jumat dan salat 2 hari raya di belakang para penguasa yang muslim, apakah dia barran, orang yang baik, yang saleh, atau fajiran, ataupun orang yang jelek, yang zalim. Sudah kita baca muqaddimahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi penguasa, dan sampai pada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya, fa ahlus sunnati akhadhu bihadzal manhaj. Maka ahlus sunnah wal jamaah mengambil prinsip ini. Yusalluna wara'a ulatil umur. Mereka tetap salat di belakang para penguasa. Walau kanu jawratan fajarah. Walau kanu jawratan, walaupun mereka orang-orang yang jair, orang-orang yang jelek, yang jahat. Yusalluna wara'ahumul jum'ah wal 'idain. Salat di belakang mereka, salat Jumat dan salat 2 hari raya. Memang biasanya penguasa mengimami salat, khususnya salat Jumat dan salat 2 hari raya. Wa ghairihima min as-salawat, dan lain-lainnya dari salat-salat berjamaah. Qasalatil kusufi wal istisqa'i, seperti salat gerhana atau salat meminta hujan. Ayya salatin yusallunaha yusalli ma'ahum. Salat apapun yang diperintahkan untuk berjamaah, maka ahlus sunnah salat berjamaah bersama mereka. Salat berjamaah di belakang mereka para penguasa.
Ayya salatin tushra' fiha al-jamaah. Semua salat yang diperintahkan padanya berjamaah, maka ahlu sunnah salat berjamaah di belakang para imam-imam, di belakang para penguasa-penguasa, barran kana aw fajira. La naqulu hadzal imam mubtadi', wa la naqul hadzal imam fajir aw fasiq, bal nusalli ma'ahu al-jamaah. Kita tidak berkata, oh imamnya mubtadi', ahli bid'ah, saya enggak mau. Atau kami tidak akan sholat di belakang orang yang fajir, suka berbuat dosa. Kadang-kadang dia hura-hura, bernyanyi-nyanyi dengan musik, saya enggak mau. La, ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah melihat dari sisi keislamannya. Selama dia masih muslim, sah sholat di belakang mereka. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam matanya, kita lihat, khalfa kulli imamin muslim. Salat di belakang setiap imam yang muslim. Fal kafir la nusalli wara'ahu. Karena yang kafir kita tidak salat di belakang mereka. Tidak sah salat di belakang orang kafir. Maka salat kita di belakang mereka selama mereka masih muslim. Barran kana aw fajiran, apakah dia orang baik atau orang jelek. Adapun khawarij yukaffiruna bil kabair. Adapun khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan khususnya para penguasa dengan dosa-dosa besar. Berbuat zalim, kafir. Tidak adil, kafir. Berbuat curang, kafir. Korupsi, kolusi, nepotisme, kafir. Mementingkan sukunya sendiri, mementingkan partainya sendiri, kafir. Wal Mu'tazilah la yaquluna kafir, bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Sedangkan Mu'tazilah menganggap orang yang berbuat dosa bukan kafir, tetapi juga bukan mukmin. Kata mereka ada manzilah bainal manzilatain. Ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir, tetapi mereka kekal dalam neraka. Sehingga Mu'tazilah juga tidak mau salat di belakang imam yang zalim. Khawarij juga tidak mau salat di belakang mereka yang berbuat dosa-dosa besar, karena dianggap kafir. Fal khawarij indahum idza waqa fi ayyi kabiratin kharaja min dairatil Islam. Maka menurut khawarij, kalau seorang penguasa sudah terjatuh dalam dosa besar, maka dia keluar dari keislaman. Hakiman kana au mahkuman, apakah dia penguasa atau rakyat, kalau berbuat dosa besar maka kafir. Itu khawarij. Oleh karena itu, sebagian besar mereka selalu membongkar aib-aib penguasa, dosa-dosa besarnya, untuk membuktikan bahwa penguasa kafir. Setelah itu mereka kampanyekan, jangan taati penguasa, jangan sholat di belakang mereka, tidak sah karena mereka sudah kafir. Ini khawarij. Amma ahlu sunnah fala yakhruj indahu minal Islam, fala yukhrij indahu minal Islam. Adapun ahlu sunnah, pendapat mereka tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman birtikabil kabirah, dengan melakukan dosa-dosa besar. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam ketika melakukan dosa-dosa besar. Malam yastahillaha, selama tidak menghalalkannya. Wala yakhruj minal islami illa bil kufri wasyirki,
tidak keluar dari Islam kecuali dengan kekafiran dan kesyirikan. Amma bil ma'asi walau kanat kabiratan, adapun dengan maksiat walaupun dosanya dosa besar, walau asarra 'alaiha, walaupun terus menerus di atas dosa itu, israr, fahuwa mudhnibun mujrim, maka ahlu sunnah menganggapnya dia pendosa, mujrim, titik, tidak lebih dari itu. Tidak dianggap kafir, tidak dianggap murtad, tidak dianggap halal darahnya, tetap sah salat di belakang mereka. Maka mereka ahlu sunnah hanya menjulukinya mudhnibun mujrimun mutawa'ad 'alaiha bin nar. Orang yang berdosa dan terus berbuat dosa dikatakan mudhnib, pendosa, dan mutawa'ad 'alaiha bin nar, terancam dengan ancaman-ancaman neraka. Lakin la nukhrijuhu min dairatil Islam, tetapi tidak mengeluarkannya dari daerah keislaman. Wala nahkum 'alaihi bil khuludi fin nar, dan tidak menganggapnya kekal dalam neraka. Bahkan tidak memastikan dengan neraka, tetapi mengatakan mutawa'ad bin nar. Apa mutawa'ad? Terancam. Terancam dengan neraka. Mananya terancam dengan neraka? Dia terancam dengan neraka insya'a, kalau Allah kehendaki Allah adab sesuai dengan ancamannya. Wa insya'a, kalau Allah suka Allah maafkan dia. Tidak kita pastikan. Hanya kita katakan bahwa dia terancam dengan neraka. Dia terancam dengan neraka. Titik. Wa yarawna jihad al-kafarah ma'ahum. Prinsip berikutnya dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah, kata Imam As-Sabuni rahimahullah, yani Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i, menyatakan, dan mereka ahlu sunnah berpendapat untuk berjihad melawan orang-orang kafir bersama mereka. Siapa mereka? Penguasa tadi. Bersama mereka. Barran kana aw fajira, bersama penguasa, bersama imam. Apakah dia dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan jelek, dalam keadaan saleh atau dalam keadaan taleh, dalam keadaan dia orang yang baik ataupun fajir. Kalau kemudian dia mengumumkan jihad, memerangi orang-orang kafir, maka masyarakat muslimin ahlus sunnah harus bergabung bersama mereka, berjihad bersama mereka. Jangan beralasan penguasanya fajir, zalim, ahli maksiat, saya nggak mau perang bersama dia, saya nggak mau jihad bersama dia. Jangan. Itu bukan mazhab ahlus sunnah. Tetap kita bersama mereka dalam kebenaran. Qala, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi hafizahullah, lianna fi jihadil kafarah quwwatun lil Islam. Karena jihad melawan orang-orang kafir itu mengandung kekuatan terhadap muslimin. Wa himayatan lahum, dan mengandung perlindungan terhadap muslimin. Maka jangan kita melihat sosok pemimpinnya yang asi, fasik. Jangan melihat sosok pemimpinnya yang zalim. Tetapi kita lihat dari sisi siapa melawan siapa. Muslim melawan kufar. Maka kita bersama kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka al-jihadu madin ma'al imam, barran kana aw fajira, kama qal, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Al-jihadu madin ma'al imam, bahwa jihad tetap berlangsung bersama imam, bersama penguasa. Kalau jihad yang syar'i, jihad bersama imam, jihad bersama penguasa,
maka tidak kita lihat apakah dia fasik atau tidak fasik, apakah dia ahlul bid'ah atau dia menyimpang dalam masalah-masalah pemahaman. Kalau dia masih muslim tidak kafir, kita tetap berjihad bersama mereka melawan orang kafir. Jihad yang syar'i bersama imam. Kalau jihad yang tidak syar'i, yang dilawan penguasa alias memberontak, maka jangan dipakai kalimat-kalimat tadi. Oh, kita harus ikut berjuang bersama dia. Apakah dia fasik ataupun ahli bidah, kita harus gabung. Ini jihad fisabilillah. Jihad yang mana? Al-jihadu madin ma'al imam. Yang namanya jihad berlangsung bersama penguasa. Kalau melawan penguasa bukan jihad. Khonifidina azakumullah. Yani melawan penguasa muslim, bukan jihad. Tapi kita menekan, pressure, bukan jihad. Sebab yang diperintahkan adalah wa ma'alaika illal balagh. Tidaklah atasmu kecuali menyampaikan dan menasehati. Adapun kalian memaksa, menekan, apalagi sampai memerangi, fahada haram. Dan itu bukan jihad. Apalagi mau berkata dengan dalil ini, kalau jihad itu bersama siapa saja, apakah dia fasik, apakah dia mubtadi ataupun dia ahlul bidah, tetap kita bersama-sama karena membela kebenaran, membela Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Yang diperintahkan pada rakyat kaum muslimin ketika menghadapi penguasanya paling tinggi adalah menasehati. Titik. Gak bisa lebih dari itu. Tetapi kalau yang namanya jihad, ketika penguasa mengumumkan bahwa kita perang melawan kufar, apakah kufar dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang memerangi Indonesia, atau Cina yang melawan Indonesia misalnya, maka itu jihad. Barakallahu fikum. Kalau muslimin melawan muslimin itu bukan jihad. Qala, dikatakan selanjutnya, walau tarakna jihad al-kuffar ma'ahum wa qulna wallahi hadha al-imam fajir kaifa nuqatil ma'ahu. Sungguh kalau kita tinggalkan jihad melawan orang kafir bersama mereka, kalau kita tinggalkan jihad bersama penguasa dan kita berkata wallahi hadal imam fajir, demi Allah ini penguasa fajir, bagaimana kita jihad bersama orang ahli maksiat? Bagaimana kita jihad bersama orang yang fajir? Apa akibatnya? Ja'al aduwwu wa hajama ala biladina. Niscaya akan datang musuh dan kita tidak memiliki kekuatan, tidak melawan, tidak mau jihad karena penguasanya fasik, maka kemudian dijajah oleh kufar, diinjak-injak oleh orang-orang kafir, ditindas oleh mereka, dan kemudian dikuasai negaranya. Berfikirlah dengan sunnah, berfikirlah dengan bimbingan Quran, bimbingan hadis. Dikatakan li'annal hakim, kalau kemudian dikatakan la nudafi' la nuqatiluh, kita enggak mau berperang, kita enggak mau membela negara, kita enggak mau berjihad bersama orang fajir, orang fasik, kita enggak mau berjihad bersama orang-orang itu. Padahal muslimin. La dha'at biladal muslimin. Niscaya negeri muslimin ini akan sirna. Dha'at, tersia-siakan. Wa taghallabal kuffar, dan kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Wa unsha'atil kana'is wal bi' wa ubihatil muharramat ila akhirih. Bisa dibayangkan kalau orang kafir memimpin, atau orang kafir menguasai, atau orang kafir berhasil menjajah negeri ini, maka niscaya akan dibangun sekian banyak peribadatan, tempat ibadah gereja mereka, tempat peribadahan Yahudi, ubihatil muharramat,
akan dihalalkan yang haram-haram, akan dilarang segala macam kegiatan Islam ila akhirih. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti ini. Fawujudul hakim walau kana fasiqan, maka adanya penguasa muslim walaupun fasik, fiha ihtiram lil Islam, padanya ada penghormatan terhadap agama. Penguasa muslim walaupun fasik, ada penjagaan terhadap agama. Wa takunu syi'air al-Islam qa'imah, maka syiar-syiar Islam tetap tegak. Adzan berkumandang di mana-mana, salat jamaah di mana-mana, masjid tiap gang, tiap kampung, bukan satu, sekian masjid, masya Allah, qa'imah, tegak. Yasul bihi khairun katsir, akan didapat kebaikan yang sangat banyak. Walau kana fajiran fi nafsihi, walaupun pada dirinya dia fajir, pribadi penguasanya fajir misalnya, tetapi negeri muslimin dipimpin oleh muslim. Walau intashara syai'un min fujurihi, lakin idza qaranat baina ihtilalil kuffar, walaupun mungkin kejelekannya menyebar atau kejahatannya merata atau menyebar, maka itu lebih ringan dibandingkan dengan ihtilalul kuffar, dibandingkan dengan datangnya orang kafir menguasai negeri ini. Itu lebih ringan daripada menangnya orang-orang kafir Yahudi atau Nasrani atau kaum Hucu atau Buddha kemudian menjajah negeri ini. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih ringan? Tentunya lebih ringan penguasa yang fasik tadi tapi muslim, daripada kita mengatakan gak mau jihad, gak mau berjuang, gak mau membela mereka. Biarkan saja orang kafir menyerang Indonesia, saya gak peduli. Biarkan saja negeri-negeri asing menyerang Indonesia, saya gak peduli. Asalnya muslimin diam. Yang terjadi nantinya adalah dijajah oleh orang-orang kafir, diinjak-injak oleh mereka. Maka jihad madin, jihad tetap berlangsung ma'al imam, bersama penguasa, fajiran kana atau barran kana atau fasik. Apakah dia baik ataupun fasik, apakah dia saleh ataupun dia taleh, tetap selama dia masih muslim, kita berjihad bersama mereka, membela negeri ini dari orang-orang kafir. Qala wa baina hukm hadzal fasiq ma yujad fi hukmihi min al-fasad lawajad al-masafah kabira wa 'azimah jiddan. Walaupun dikatakan hukum-hukumnya, ini sering yang dipakai oleh para teroris dan khawarij, tapi kan hukumnya begini, hukumnya begitu. Baik, hukumnya orang fasik. Kalau kalian bandingkan dengan ketika orang kafir memimpin negeri ini, orang kafir menjajah negeri ini, ya tentunya lebih parah. Hancur. Belum lupa dari ingatan bagaimana penjajah Belanda dan Jepang ketika menguasai negeri ini. Setiap pagi wajib untuk menghormati matahari. Ibadah. Kalau tidak mau, maka disiksa. Letakkan bubur panas di kepala yang sudah digunduli, kemudian dibiarkan ayam-ayam memakan, menotol kepalanya, sehingga termakan pula kulit-kulit kepalanya yang sudah melepuh karena panasnya bubur tadi. Di zaman Jepang itu. Disuruh untuk berdiri menghormati matahari. Ibadah kepada matahari. Demikian pula keadaan di zaman Belanda. Bagaimana mereka dengan kristenisasinya memaksakan. Jangan bodoh. Jangan bodoh.
Hanya karena orang ini, penguasa ini berbuat demikian. Padahal masih muslim. Kemudian dihilangkan semua. Dianggap dia bukan muslim. Dan kemudian tidak mau membela negeri ini. Gak mau berjuang bersama penguasa. Gak mau berjihad bersama penguasa. Melawan orang-orang kafir. Keliru besar. Sebaliknya, mestinya kita ikrarkan, kami rakyat Indonesia, kami kaum muslimin, kami siap berjihad membela negeri ini dari orang-orang kafir kalau mereka berani mengganggu, berani menyerang negeri ini. Begitu seharusnya. Sehingga mereka takut. Wah, tidak bisa ini. Hitungan mereka yang tadinya tentaranya sekian, mereka sekian, senjata sekian, salah semua hitungannya. Oh bukan, ternyata rakyatnya muslimin siap jihad semua. Takut mereka. Berarti tentaranya bukan sekian itu. Seluruh kaum muslimin akan menjadi tentaranya. Karena mereka berprinsip dengan prinsip ahlus sunnah. Al-jihadu ma'adhin ma'al imam. Akan menjadi negara yang terkuat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini melihat ke depan jauh. Tidak melihat dengan sempit. Tidak melihat pribadi, individu, si fulan dan si fulan yang sedang memimpin sekarang. Besok akan berubah. Akan berganti orangnya. Tidak akan lama. Tapi yang dilihat adalah al-jamaah. Sekumpulan kaum muslimin dan penguasanya. Yang masih muslim. Jauh lebih baik daripada ketika orang-orang kafir menyerang negeri ini dan mengalahkan negeri ini. Jangan dikira tidak mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi gejala-gejalanya sudah terlihat. Mereka sudah meletakkan pangkalan-pangkalannya, tentaranya, pesawat-pesawatnya di sekitar Indonesia, sekeliling Indonesia. Seakan-akan ngancam. Jangan macam-macam. Seakan-akan ngancam di pelipisnya. Jangan macam-macam. Turuti apa kata saya. Tetapi kalau kaum muslimin memegang prinsip ini, tidak akan berani. Tidak akan berani. Karena mereka akan menghitung 2-3 kali. Wah, tidak gampang. Kekuatannya sudah dihitung sekian, kita bisa mengalahkannya. Ternyata rakyatnya semua tentara, semua mujahidin, semuanya berprinsip jihad ma'al imam, bersama penguasa. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Idzan hum yura'una al-masalih wal mafasid fi iltizamihim bil jihad ma'al hakim al-fajir. Kalau begitu, yang namanya ahlus sunnah, para ulamanya, para pengikutnya, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan maslahat dan mafsadah. Ditimbang mana yang lebih aslah, itu yang dipegang. Ditimbang mana yang lebih afsad, itu yang dihindari. Kalau kita kemudian memusuhi penguasa, kemudian tidak mau berjuang bersama penguasa, membela negeri ini, mafsadahnya a'zam wa a'zam. Mafsadahnya besar sekali. Tetapi ketika kita berjihad bersama mereka, melawan orang-orang kafir yang akan mengancam negeri ini, maka maslahatnya a'zam wa a'zam, sangat besar. Maslahat dan mafsadah harus dilihat. Walau akhadna bi ra'yil khawarij war rawafid, kalau kita mengambil pendapatnya khawarij, kalau kita mengambil pendapatnya Syiah Rafidhah, kalau kita mengambil pendapat mereka kaum-kaum ekstremis, la nuqatil ma hakimina, niscaya kita enggak akan berjuang bersama penguasa, bahkan berjuang katanya melawan penguasa. Astagfirullah. Kalau diikuti pendapat khawarij, pendapat Syiah Rafidhah, dan pendapat mereka-mereka yang sejenisnya, niscaya kita bukan berjuang bersama penguasa membela negeri ini, tapi sebaliknya. Justru berjuangnya melawan penguasa, menyerang penguasa, memberontak pada penguasa, memusuhi penguasa. Akhirnya negeri ini hancur sendiri tanpa ada musuh yang datang, sudah hancur sendiri. Maka mereka akan masuk dengan mudah. Pinjam tangannya khawarij, pinjam tangannya Syiah Rafidhah. Jangan percaya.
Jangan percaya pada Syiah Rafidhah. Kalau mereka berkata kami akan bantu Indonesia menyelesaikan konflik, kadzab. Membantu menyelesaikan konflik, kadzabun asyir. Kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Jangan percaya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari makar-makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, tapi jangan lupa Allah pun punya rencana. Dan rencana Allah lah yang paling baik dan paling kuat yang pasti akan terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian kita sependapat dengan mereka, mengkafirkan penguasa, memusuhi penguasa, kemudian menghalalkan darah penguasa, tidak mau jihad bersama penguasa, ja'atna Britania atau daulah Yahudiyah atau Nasraniyah, akan datang nanti Britania, akan datang Inggris, akan datang Amerika, akan datang Cina, akan datang orang-orang kafir untuk memerangi negeri ini dengan mudah. Ihtallu biladana, akan menguasai negeri ini, akan menjajah kembali negeri ini. Wala nujahid ma'ahum, kita enggak berjihad bersama penguasa, membiarkan saja. Mahiyan natijah, apa hasilnya? Nasallallahu salam al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Kita berharap pada Allah SWT al-afiyah. Prinsip berikutnya dari prinsip Ahlus Sunnah. Qala rahimahullah wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi wat tawfiqi was salahi wa bastil adli fir ra'iyyah. Kata beliau, kata Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i, yarawna ad-du'a, dan mereka Ahlus Sunnah seluruhnya berpendapat untuk mendoakan kebaikan, mendoakan dengan taufik kepada penguasa-penguasa, mendoakan mereka untuk bastal adl, menyebarkan keadilan terhadap rakyatnya. Doa kepada Allah untuk mereka. Ini prinsip yang berikutnya dari prinsip Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Sabar terhadap kezalimannya, tidak memberontak kepadanya, berjihad bersamanya, tetap sholat jamaah di belakang mereka, dan sekarang mendoakan mereka. Yarawna du'a lahum. Mereka berpendapat, ashabul hadis, untuk mendoakan para penguasa bil islah, dengan perbaikan. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah keadaan pemerintah kami. Doakan. Wat taufiq, Allahumma wafiqhum ila ma fihi khair, ya Allah berikan taufik pada mereka kepada kebaikan-kebaikan. Wassalah, semoga mereka menjadi orang-orang yang saleh. Wabastul adl fir ra'iyah, semoga mereka menjadi penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Semoga mereka menjadi penguasa-penguasa yang lebih mementingkan rakyatnya, kemakmuran rakyatnya, ila akhir. Nad'u lahum bis salahi wal islah, mendoakan mereka dengan kebaikan dan dengan perbaikan. Wa kana al-a'immah wa minhumul Imam Ahmad yaqul, dan para imam-imam Ahlus Sunnah, para penguasa, para pemimpin-pemimpin Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah, mereka selalu mendoakan penguasa. Bahkan Imam Ahmad berkata, "Lau anna li da'watun mustajabah, la da'autu biha lil hakim." Kalau saja aku punya doa yang dikabulkan, niscaya aku akan mendoakan penguasa. Lihat, kalau punya satu doa yang dikabulkan, bukan mendoakan dirinya sendiri, bukan doakan keluarganya, tapi mendoakan penguasa. Mungkin kita bertanya, kenapa? Bukankah kita harus mementingkan diri kita sendiri, mementingkan keluarga kita? Kenapa kok penguasa yang didoakan? Lianna fi salahihi salahun lil ummah.
Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengucapkan kalimat yang sama. Kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Ditanya, kaifa dzalik? Mengapa? Punya satu-satunya doa kok diberikan untuk penguasa? Kok yang didoakan malah penguasa, bukan kamu sendiri, bukan keluargamu? Qala, dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kalau aku berdoa untukku sendiri, hanya aku yang dapat kebaikan. Tetapi kalau aku mendoakan kebaikan untuk penguasa, penguasanya menjadi baik, maka kebaikan untuk seluruh rakyatnya termasuk aku. Lihat cerdasnya penguasa, cerdasnya para ulama. Cerdasnya para ulama. Utu zaka'an wa zaka'a. Diberi kesucian, kebersihan hati, dan diberi kecerdasan oleh Allah SWT. Karena ilmunya, karena ibadahnya. Maka berpikirnya tidak picik, tidak sempit. Kalau aku punya satu doa, aku doakan penguasa. Kalau diriku sendiri, maka kebaikan hanya aku yang dapat. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasanya jadi baik, akan baik seluruh negerinya. Dan akan baik pula seluruh rakyatnya. Dan akan baik pula termasuk di dalamnya aku dan keluargaku. Bayangkan kalau penguasanya saleh, adil, negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang makmur, negeri yang tentram, negeri yang aman, negeri yang penuh barakah. Law amana ahlul qura wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu bertakwa, maka Allah akan bukakan dari langit dan dari bumi barakah. Mungkin ada yang bertanya, tadi kan didoakan cuma penguasa. Iya, cuma penguasa. Tapi ketika penguasa jadi saleh, dia akan menegakkan dakwah, akan menegakkan nasihat, akan menggalakkan pendidikan ilmu agama, qala Allah qala Rasul, akan mendidik tauhid was sunnah, akan menjadikan rakyatnya muslimin, mukminin. Dan kalau rakyatnya menjadi mukminin, menjadi salihin, berilmu, berpegang dengan Quran dan sunnah, barakah dari langit dan dari bumi. Negerinya makmur. Sebagaimana pernah terjadi di masa-masa khulafa, masa-masa khalifah dulu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jangan pesimis. Percuma lah, gak bakal dikabulkan, jangan. Doa. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu, maka kita mendoakan penguasa dengan kebaikan-kebaikan. Fa idza aslahahu Allah aslaha bihil ummah. Kalau Allah perbaiki penguasa ini, maka Allah akan perbaiki pula seluruh rakyatnya. Kalau imamnya, penguasanya adil, maka akan makmur rakyatnya. Kalau imamnya, penguasanya mementingkan agama, maka rakyatnya pun akan mementingkan agama, akan berpegang dengan Quran dan Sunnah. Idza salaha salaha al-jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu. Tetapi barakallahu fikum, kalau sebaliknya penguasanya rusak, jelek, akan jelek seluruh rakyatnya. Kalau penguasanya baik, akan baik seluruh rakyatnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita mendoakan penguasa dengan kebaikan-penaikan. Nahnu nahrus ala islahil hakim. Kita berusaha, berupaya untuk memperbaiki penguasa bin nasihah, dengan nasihat-nasihat, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ala tariqati syar'iyyah, dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang sunnah. Walaysa bit tashhir, bukan dengan tashhir, menjatuhkan kewibawaannya. Wala tahaddi, bukan dengan mengancam, awas kalau engkau begini kami akan, itu bukan nasihat pada penguasa. Wala bitahyij, tidak pula dengan menggoncangkan stabilitas. Jangan dengan menggoyang keadaan rakyat, jangan. La. Wa innama bi tariqatil hakimah, tetapi menasihati dengan cara yang hikmah.
Wa hadzal maslak salakahu sahabah. Cara seperti ini sudah dijalani oleh para sahabat. Fakanu yansahuna al-amir fima bainahum wa bainahu. Maka mereka menasihati penguasa antara dia dengan penguasa itu saja. Tidak di hadapan umum, tidak dijatuhkan kewibawaannya, tidak kemudian diancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman, tidak kemudian menekan dengan tekanan-tekanan, tidak. Menasihati. Kalau mau mendengar walhamdulillah. Kalau tidak, yang penting sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah nasihati. Selesai. Wal'an, wallahi, al-'ami fi syari' tataraddad kaifa tansahuhu wa bi ayyi uslubin tata'amal ma'ahu. Ta'tihi bi uslubin latifah wa latif. Thumma ma adri hal yaqbal aw la. Fa kaifa bi wahidin indahu syawkah wa indahu sultan. Sekarang, wallahi, demi Allah, orang awam saja, maksudnya orang rakyat jelata, kamu kalau mau menasehati, berpikir dua kali, tataraddad, ragu-ragu, gimana caranya? Gimana nasihat supaya diterima? Bagaimana bermuamalah dengannya supaya dia bisa menerima nasihat? Jangan sampai dia kemudian marah pada kita, atau jangan sampai kemudian dia malah berbalik, menentang. Cari cara yang lembut. Iya kan? Pada orang biasa. Tsumma ma adri hal yaqbal aw la. Setelah dinasihati, itu pun kita belum tahu nerima atau enggak nerima. Pak, mohon maaf. Itu rokoknya mengganggu kami. Itu haram. Berupaya bagaimana caranya supaya orang itu jangan marah, tapi menerima. Bagaimana caranya supaya dia mau mendengar nasihat. Iya kan? Wahada ammi. Ini orang awam yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kamu berhati-hati menasihatinya. Fakaifa biwahidin indahu syaukatun wa indahu sultanun wa indahu quwwatun. Bagaimana dengan penguasa yang memiliki kekuasaan, memiliki ketinggian, memiliki syaukah, memiliki tentara? Tersinggung sedikit, urusannya besar, ya, nggak main-main. Watati tuhinuhu, kemudian kamu datangi penguasa tadi yang memiliki kekuatan besar, kemudian kamu hinakan, kamu ucapkan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Kok aneh? Tadi sama orang tadi kamu ragu-ragu mau berbicara, berusaha untuk mencari kata-kata yang paling lembut. Pak, tolong, please, lau samaht. Khawatir justru menjadi kejelekan malah. Khawatir justru menjadi perkara yang lebih besar mafsadahnya. Iya kan? Ini penguasa, memiliki tentara, memiliki kekuatan, memiliki kewibawaan, kamu katakan dengan kurang ajar padanya, dengan kalimat-kalimat yang jelek, dengan julukan-julukan yang jelek, dengan caci makian, dengan tasyhir, dengan menjatuhkan kehormatannya. Ajib. Kok aneh? Tidak khawatir akan terjadi mafsadah besar. Saya tidak takut. Jangan bilang dirimu sendiri. Jangan. Kalau sampai terjadi mafsadah, bukan hanya kamu. Sekian banyak rakyat akan merasakan akibatnya. Oh, kalau begini hasilnya, seorang yang ngaji kayak gini jadinya, gak usah ada pengajian. Mulai besok dilarang pengajian di masjid-masjid. Mafsadah itu buat dia sendiri atau buat seluruh kaum muslimin? Buat seluruh kaum muslimin. Ya hada, kamu berbuat kaum muslimin merasakan akibat jeleknya. Kamu sendiri mengucapkan dengan seenaknya bicara. Ternyata akibatnya justru na'udzubillah, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, pengajian dilarang, pertemuan dilarang, ini dilarang, mau ceramah harus pakai SIM, surat izin mubaligh. Susah. Dari mana kesusahan itu? Dari mereka tadi, yang lidahnya tidak bertulang, yang seenaknya bicara, seakan-akan itu dakwah, nasihat. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Nasallahu ta'ala an yahdina wa yahdil muslimina jami'an
ila sawa'is sabil. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.